Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih merahmati, memberkahi, memberikan kita hidayah dalam hidup ini, sehingga pada pagi hari ini pun kita memilih dari sekian banyak hambanya untuk memenuhi panggilannya pada subuh berkah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala bentuk keutamaan dan fadilah yang telah Allah janjikan Allah limpahkan, Allah murahkan kepada kita semua. Allah murahkan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita lihat firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 59. Kata Allah, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Pada sisi Allah lah terdapat kunci-kunci yang gaib, semua yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tiada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Yang gaib itu yang tidak nampak, Bapak Ibu. Apakah itu makhluknya, apakah waktu yang akan datang, sedetik kemudian kita tidak tahu satu pun. Hanya Allah yang tahu sendiri, malaikat pun tidak dikasih tahu. Ya. Maka yang terjadi di masa yang akan datang, walaupun satu detik jaraknya dari sekarang, itu tidak tahu. Pagi ini kita bisa sholat berjamaah, nanti siang belum tahu, nanti malam juga belum tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa yang ada di dalam bumi, di daratan, dan apa yang ada di lautan. Bahkan mutiara pun di dasar lautan itu yang dicari-cari oleh orang itu dalam Al-Quran dapatnya, Bapak Ibu. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya di dalam dasar laut itu terdapat perhiasan-perhiasan yang bisa kamu pakai, kata Allah. Maka para ilmuwan, para peneliti tahu ayat ini, langsung dicari tahunya dibuktikannya ke dalam dasar lautan. Benar adanya, dan mereka temukan betapa banyak perhiasan-perhiasan yang tersembunyi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak satu helai pun daun yang gugur daripada pohonnya melainkan Dia tahu. Dan wala habbatin fi zulumatil ardh. Dan tidak pula sebuah biji yang ditanam di dalam kegelapan tanah, wala ratbin wala yabisin, apakah itu jenisnya kering maupun basah, kecuali semuanya sudah Allah tulis di dalam kitab yang nyata. Kayaknya daripada itu Bapak Ibu rahmati Allah, siklus kehidupan kita ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Tapi kita tidak tahu kemana kita diarahkan. Yang jelas kita seolah-olah menjalani kehidupan, apakah itu yang telah terjadi, apakah yang akan datang, itu seolah-olah kita punya kuasa di sana. Tetapi kita semua ini menjalani kehidupan yang sudah tertera di dalam kitabnya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa
apakah kehidupan itu baik yang akan datang maupun buruk yang akan terjadi, itu kita diberi ikhtiar untuk melakukannya, melakukan kebaikan ataupun keburukan. Akan tetapi ikhtiar kita pun itu sudah juga ditulis oleh Allah dalam kitabnya. Akan tetapi ikhtiar itu sudah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kaya, maka ikhtiarnya berusaha, bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita, ikhtiarnya bekerja. Ini ibadah. Pengen pintar, belajar. Ini ikhtiarnya, ya ikhtiarnya belajar. Maka ikhtiarnya itu Bapak Ibu, semua segala bentuk ikhtiar itu ibadah. Akan tetapi menggantungkan hasil terhadap ikhtiar itu maksiat. Kenapa? Misalnya kita berikhtiar, berusaha untuk memenuhi kehidupan. Akan tetapi jika kita merasakan mendapatkan kebutuhan itu, mendapatkan kekayaan itu karena usaha kita, karena ikhtiar kita, maka ini jadi maksiat. Berdosa ini. Kalau kita menganggap bahwasanya kepintaran kita, juara kelas kita, apapun yang kita peroleh yang dari hasil ikhtiar kita itu mengatakan bahwasanya ini hasil dari usaha saya, maka itu jatuhnya maksiat. Seperti halnya perkataan Qarun ketika dia ditegur oleh Nabi Musa. Lalu apa katanya? Ini adalah dari usahaku sendiri, katanya. Maka lafaz seperti itu dianggap maksiat karena sesungguhnya apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin, innamal mu'minuna haqqo, itu orang-orang mukmin yang sebenarnya itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semua bentuk urusannya telah digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah takdirkan untuk dia, jika dia berhasil dari ikhtiarnya, maka dia sadar bahwasanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila jika dia gagal dari ikhtiarnya itu, maka dia juga sadar bahwasanya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin itu kalau benar-benar mukmin, enak Bapak Ibu. Makanya tenang hidupnya. Dia sadar seyakin-yakinnya, sadar-sadarnya bahwasanya yang terjadi, yang ditetapkan oleh Allah kepadanya itu semua sudah ada. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengatakan bahwasanya semua yang ada, semua yang kita lalui itu merupakan usaha daripada kita. Makanya kita dilarang untuk berandai-andai. Ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, kita dilarang berandai-andai. Andai kata ini tidak saya lakukan, andai kata ini tidak saya kerjakan, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Jangan. Makanya Rasulullah SAW tegaskan dilarang seperti itu. Kemudian sesuatu yang kita usahakan lalu kita berhasil, kita menganggap oh ini adalah usaha kita, ini adalah hasil jerih payah kita. Zahirnya memang nampak seperti itu, tapi hakikatnya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun sehelai pun yang gugur daripada pohonnya itu sudah ada catatannya. Biji yang ditanamkan di dalam tanah yang gelap gulita itu sudah ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah ada. Cuman kita tidak tahu bagaimananya dan kapannya, adat akhirnya. Maka dari itu kita hari ini menjalani kehidupan, berikhtiarlah sebaik mungkin, dan ikhtiar yang baik itu merupakan ibadah. Itulah tujuan daripada hidup kita di atas dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan meyakini ayat ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi